Klarifikasi masalah video yang beredar, itu saya sendiri juga tidak tahu kenapa bisa beredar luas. Ada yang mengambil secara ilegal. Nah oke, jadi aku mau klarifikasi terkait video yang beredar dan disebarluaskan oleh si Gigi Kuning atau Gigi Jaring Jari. Pratiwi Novianti atau Novi sedang menjadi sorotan usai videonya bersama seorang pria yang diketahui bernama Hery Kunchoro viral di media sosial. Video tersebut sebelumnya diunggah oleh Alvin Lim yang saat ini sedang berseteru dengan Novi. Karena video itulah Novi sampai harus klarifikasi. Dan baru-baru ini Hery Kunchoro pun buka suara. Menurutnya, ada pihak yang sengaja menyebarkan video dirinya bersama Novi saat sedang di klub malam. Dengan kata lain, ada seseorang yang melakukan illegal akses hingga foto dan videonya tersebar luas di media sosial. Seperti diketahui, video Novi di klub malam bersama seorang pria menuai reaksi beragam. Video itu menjadi viral lantaran Novi tengah terlibat perseteruan sengit dengan Alvin Lim. Berikut klarifikasi Hery Kunchoro yang menduga ada seseorang yang melakukan illegal akses hingga videonya bersama Novi viral di media sosial. Klarifikasi masalah video yang beredar, itu saya sendiri juga tidak tahu kenapa bisa beredar luas. Seperti kemarin Novi kalau nggak salah ya, ada klarifikasi juga. Itu ada beberapa foto. Saya ada foto sama Inul, saya ada foto sama Ayu Asari, saya ada foto sama Katy Butterfly, sama beberapa artis juga. Itu foto tuh dalam HP saya tuh foto pribadi. Ya, tapi kenapa kok bisa keluar ya? Bisa keluar seperti Novi klarifikasi itu banyak foto yang keluar. Saya juga bingung, termasuk video yang beredar itu saya juga nggak tahu kenapa kok bisa beredar begitu, sehingga menjadi viral dan jadi pertanyaan-pertanyaan hampir banyak orang gitu. Ada yang mengambil secara ilegal, tapi ini kan videonya biasa ya, nggak terlalu apa ya, kalau menurut saya nggak porno lah begitu ya, video-video biasa aja seperti kita biasa kalau di klub malam ya, duduk berdua tuh hal yang biasa lah ya. Seperti saya katakan tadi, kecuali kalau dalam kamar itu saya berdua kemudian berbuat sesuatu kemudian diedarkan, wah itu saya pasti marah. Tapi kalau hal seperti ini ya buat saya sih nggak terlalu lah gitu. Ya tidak membiarkan, termasuk yang Novi punya klarifikasi itu tidak membiarkan, tapi bisa keluar. Ya buat saya sih sebenarnya buat saya sih tidak masalah ya, karena apa ya, video yang beredar itu kan di dalam ruangan terbuka ya, di tempat umum, dan itu saya lihat biasa-biasa aja, nggak ada yang luar biasa. Cuman kenapa dipermasalahkan sampai begitu ramai itu? Pertanyaan saya, sampai sekarang ini muncul beberapa media ya, baik online maupun TV, menanyakan ke saya permasalahan itu. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah, karena kan
nggak tidak merugikan juga sama saya kan. Ya kalau di dalam klub malam ya kondisinya waktu itu lagi santai, lagi menikmati musik, lagi menikmati makanan, juga lagi menikmati ya minuman, itu hal yang biasa dan wajar aja. Kita nggak usah munafik lah. Kalau kita datang di klub malam itu bukan berarti kalau datang klub malam itu terus konotasinya jelek. Nah, itu saya nggak setuju kalau orang berpikiran seperti itu. Ya orang datang ke klub malam kan cari hiburan, refreshing. Dia siang hari kerja penat, capek, malam pengen cari hiburan, dia datang ke klub malam. Itu hal yang wajar, Mas. Enggak, ngapain kok harus diributkan? Usai videonya viral dan ramai menjadi perbincangan, banyak pihak yang menanyakan hubungan Novi dengan Hery Kunchoro. Terlebih, dalam video tersebut, Novi dan Hery tampak begitu hangat mengikuti alunan musik disco klub malam. Meski sebelumnya, Novi sudah mengklarifikasi jika Hery merupakan salah satu donatur yang selalu memberikan dukungannya. Lantas, ada hubungan apa antara Novi dan Hery yang disebut-sebut sebagai bos klub malam? Benarkah kedekatan yang terjalin antara Novi dan Hery hanyalah pertemanan biasa? Lalu bagaimana tanggapan keluarga usai videonya bersama Novi viral di media sosial? Novi, saya sahabat Novi, saya teman Novi, ya coba teman dekat sama Novi. Kita sering komunikasi, sering ketemu. Bahkan Novi waktu itu pernah, posisi dia di Jakarta. Dia pernah nelpon saya mau buat konten di Surabaya, keliling di Jawa Timur. Ya kira-kira sampai 3-4 bulan. Saya perlu bantuan tempat tinggal. Oke, sebagai teman, sebagai sahabat, teman dekat, ya akhirnya kita siapin apartemen dengan timnya dia yang kira-kira mungkin antara 7-8 orang dengan beberapa tempat ya, beberapa apartemen. Ya, saya memang membantu untuk aktivitas kerja dia. Gitu. Saya kenal sama Novi tahun 2023 atau berapa? Saya lupa juga ya. Saya lupa itu. Ya udah cukup lama lah. Ya sahabat, teman baik, teman dekat, itu aja. Gitu. Cuman kadang-kadang orang mengkonotasikan macam-macam. Ya, terserah orang menilai bagaimana. Yang namanya sahabat, namanya teman baik, ya kita selalu baik aja. Imbasnya ya di keluarga, sempat istri menanyakan, ini ada apa kok bisa rame-rame begini? Ya saya jelaskan aja bahwa memang itu Novi yang pernah datang ke tempat saya di klub malam itu, cuman jadi viral. Ya sempat ditanyakan aja sama istri saya, tapi setelah saya kasih penjelasan, istri cukup mengerti lah. Nggak ada masalah mas, nggak ada hubungannya dengan bisnis nih mas. Nggak ada hubungannya sama. Ya kalau orang punya pikiran yang waras, artinya punya pemikiran yang luas, saya rasa nggak perlulah terlalu memikirkan yang negatif-negatif. Ya kecuali kalau saya sama Novi ada di dalam ruangan tertutup, ya berdua, kemudian berbuat sesuatu, kemudian videonya keluar, nah itu boleh dikatakan ini perbuatan yang ya katakanlah asusila. Tapi ini kan di tempat umum, ya di tempat umum di banyak orang. Nah oke, jadi aku mau klarifikasi terkait video yang beredar dan disebarluaskan oleh si Gigi Kuning atau Gigi Jaring-Jaring. Jadi ada satu video saya bersama Pak Haka di suatu tempat, itu adalah tempatnya beliau. Saya diundang sama beliau karena beliau adalah salah satu donatur yang waktu itu membantu kami dan memberikan support dalam bentuk kaos. Jadi dia punya perusahaan, kaosnya itu ada nama perusahaannya dia dan kita berikan ke orang-orang yang membutuhkan atau ODGJ yang terlantar di jalan gitu.
Nah, waktu itu juga kebetulan teman saya ulang tahun, saya diundang juga di tempat itu, makanya kita datang dengan pakaian formal dan rapih ya guys. Jadi jangan seolah-olah konteksnya kita disalahkan dengan hal konotasinya negatif. Saya di situ hanya diundang dan saya datang untuk menghargai undangan tersebut. Kalau saya lihat ya, itu kan Teteh juga masih pakai baju sopan gitu ya. Ya nggak ada ininya sih, nggak ada masalahnya dari sisi estetika. Cuman yang mungkin yang jadi bertanya-tanya itu beliau ini dapat dari mana gitu kan, karena itu kan kategorinya foto atau video yang belum pernah beredar ya di sosmed gitu. Jadi mungkin apakah mungkin masih jadi satu data pribadi atau seperti apa, itu yang kita masih bertanya-tanya. Mungkin nanti tim PH-nya Teteh mungkin dari Setara ya yang akan mungkin menindaklanjuti. Ya. Jadi di video itu memang benar tadi kata rekan saya itu satu event ya, event yang kemudian diundang di Surabaya gitu. Yang video pertama, potongan kedua itu kemudian potongan dia menghadiri ulang tahun temannya. Jadi opini menggiring tentang Teh Novi adalah simpanan itu jahat ya, sangat jahat banget gitu. Karena memang realnya nggak begitu, faktanya nggak begitu. Fakta itu yang kemudian nanti kami akan buktikan. Beredar luasnya video tersebut membuat Novi dan tim kuasa hukumnya sibuk memberikan klarifikasi. Novi menuding Alvin Lim sengaja menggiring opini agar publik teracuni pandangan negatif mengenai Novi yang selama ini dikenal sebagai sosok inspiratif. Perseteruan Novi dan Alvin Lim memang sedang panas-panasnya. Kedua belah pihak tidak hanya saling serang di media sosial, tetapi juga saling melaporkan. Pintu damai sepertinya sudah tertutup rapat, baik Novi maupun Alvin Lim memilih menempuh jalur hukum. Lantas, seperti apa sengitnya perseteruan yang terjadi antara Novi dan Alvin Lim selama ini? Kalau orang sering minum-minum, ya kira-kira kalau minum itu yang namanya sering, bisa nggak mabok? Ya, bisa nggak mabok? Ya, saya nanya nih. Jadi kalau misalnya ada seseorang minum, tapi sering dia minum terus gitu kan, sering soalnya kata bapak itu ya. Jadi pemikiran logika saya, kalau orang sering minum itu nggak mungkin nggak pernah mabok, ya kan? Nah kalau mabok, ya kan, pikirannya terganggu nggak? Orang yang mabok itu pikirannya bisa straight nggak? Nggak bisa. Kita bayangin nggak seorang ibu ketua yayasan yang datang ke rumah ngurusin bayi, terus dalam keadaan mabok misalnya, ya kan? Apa jadinya itu sama tuh anak? Terus ODGJ-nya dikasih minum juga dong sekalian dong kalau orang mabok di situ ya. Kadang-kadang kan sorry nih di klub belum selesai maboknya, belum selesai masih mau fly di rumah atau di mana gitu kan, atau di yayasan dia, sikat lagi bos, itulah teman-teman ya. Kalau saya lihat di Surabaya ya, di tempat saya di Bluefish Surabaya, memang Novi sering pada saat itu memang sering ya, memang suka ya, saya lihat ya, dia juga suka clubbing, suka minum. Kalau menurut saya hal itu ya biasa lah. Ya, gue nggak bilang minum-minum itu dosa ya, enggak. Tetapi akibat dari minum-minum itu bisa menyebabkan dosa. Minumnya emang nggak dosa. Lu mau minum, lu mau tegak semua, mau botol-botol sama gelas-gelasnya juga kagak dosa, ya kan? Tapi akibatnya ketika lu mabok, ya kan, badan lu jadi nggak bisa lu kontrol, nah itulah lu bisa berbuat dosa, ya. Gua nggak tahu dosa lu apa dari situ kan. Lu bisa pergi ke hotel, lu bisa pergi ke yayasan, lu bisa pergi ke rumah om-om lain, gue gak tahu, karena dibilang kan ada yang sering tuh, ya kan, sering sama saya, sering ngapain nih, gue juga gak ngerti sih ya, karena jujur ngomongannya tadi gak jelas juga. Tapi saya cuma mau masyarakat tahu gitu loh, karena masyarakat ini selama ini menganggap si ibu yayasan itu sebagai seorang malaikat suci yang turun dari surga, yang ngurusin ODGJ, yang ngurusin bayi terlantar. Tapi kalau ngurusin bayi terlantar dalam keadaan mabok gimana ya teman-teman ya? Sorry nih, saya nanya ya, nanti gue dilaporin lagi ke Komnas PA gitu ya.
Gue sih nggak apa-apa dilaporin, dianya aja yang goblok nanti bolak-balik kantor polisi dan gak ada untungannya ya. Ya itulah kalau orang nggak ngerti hukum ya seperti itu. Jadi ini bagian dari pihak sebelah opini untuk menggiring itu tadi ya. Opini menggiring sehingga kemudian muncullah kebencian-kebencian publik gitu terhadap Teknopi. Walaupun sebenarnya kami sangat menyayangkan ini, tapi ya sudahlah kalau memang itu keinginan pihak sebelah nggak masalah. Itu bukan personal informasi, Mbak. Ya, video yang sudah dia berikan ke orang-orang itu sudah bukan personal information. Dan itu sudah tersebar di medsos di situ ya. Sudah banyak tersebar ke orang-orang. Udah banyak sekali orang yang tersebar ke situ, jadi mereka itu sudah mendapatkan ya, itu sudah bukan private. Dan private informasi itu adalah informasi yang private dan sensitif yang dilindungi ya. Kalau foto itu bukan di situ, apalagi orang kayak selebgram yang tiap masukin foto. Ya, yang merupakan data-data personal pribadi itu biasanya data kesehatan, ya, data keuangan, data perpajakan di situ. Nah itu baru data informasi yang nggak boleh disebarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.